Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Kampung Taqwa Astain rahimakumullah. Teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan. Masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan kaum Quraisy diajari oleh delegasi-delegasi dari beberapa tempat, beberapa negara ya, yang mereka berbicara kepada Nabi dan membenarkan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang menerima Alkitab sebelumnya dan mereka membenarkan Nabi. Sementara Quraisy yang pada saat itu Nabi diutus di tengah mereka, malah sebagian besar mendustakan Nabi. Ini salah satu pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berusaha menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jamaah Kampung Taqwa Astain rahimakumullah, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-54 ya. Ayat yang ke-54 Surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itulah yang menerima ganjaran 2 kali terhadap kesabaran mereka, dan mereka mengganti kejahatan dengan kebaikan, dan terhadap apa yang diberikan Allah berupa harta, mereka rezeki mereka menginfakkannya. Nah, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang ini, orang-orang yang disebutkan tadi, orang-orang yang menerima kitab 2 kali jadinya ya. Pertama adalah kitab mereka ya, adalah kitab Injil misalnya. Ada juga sahabat Nabi yang dari Yahudi ya, Abdullah bin Salam ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat ganjaran karena kesabarannya. 2 kali dapat ganjaran. Apa ganjaran pertama? Karena dia tetap memegang teguh kebenaran. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari awal hingga akhir dia terima semuanya. Sementara kalau kita lihat bagaimana Quraisy itu kan mestinya menjadi orang yang sangat bersyukur, atau kampung atau kaum yang sangat bersyukur karena mendapat apa? Mendapatkan keberkahan di Mekah ya, dari doanya Nabi Ibrahim ya, yang bertauhid ya, Bapak tauhid lah dunia, kira-kira begitu ya. Mestinya orang Quraisy itu bersyukur gitu ya. Kalau perlu segera mengambil Muhammad sebagai nabinya, ataupun segera mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi tidak. Malah orang-orang Alkitab sebelumnya yang beriman kepada Nabi
Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Tadi yang pertama kesabaran karena dia memegang kebenaran dari Allah, memegang agama ini. Sama ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu agama Yahudi, agama Nasrani itu nggak ada. Ya. Karena waktu itu semuanya disuruh menyembah Allah. Jadi sebenarnya Islam gitu. Jadi jangan dibilang Musa itu Yahudi, kemudian Isa itu Nasrani, bukan, mereka Muslim. Ya. Mengajak jamaahnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah Isa atau menyembah Uzair ya. Bukan. Dan memang ada orang-orang yang masih lurus pada saat itu ya. Masih lurus untuk memegang tauhid, memegang keesaan Allah. Di antaranya orang-orang yang kita ceritakan ini. Dia dapat dua ganjaran, dia dapat dua bonus. Pertama tadi bonus karena memegang kebenaran dari Allah. Nah, yang kedua apa bonusnya? Bonus karena tahan terhadap celaan dan cemoohan. Nanti kita ceritakan bahwa mereka pun dicemooh, dihina, dibilang bodoh ya. Makanya jangan aneh, orang-orang yang menyeru kepada Allah siap-siap dapat hinaan ya. Siap-siap dapat cibiran, nyinyiran gitu ya. Saya pernah ya ada postingan ya dari seorang kawan itu, bahwa dia memposting satu bukunya itu tentang apakah bunga bank haram gitu. Apakah bunga bank haram? Ini adalah kajian dari akademisi Al-Azhar waktu itu. Didebat sama orang, kalau bikin postingan jangan bikin orang bingung, kata dia gitu. Jangan bikin orang jadi lah. Terus dia bilang makanya di situ disebutkan kenapa baca buku ini supaya kita tahu yang mana hukum-hukum syariat terhadap itu. Kemudian ditanya siapa sih penulisnya? Orang ini menyatakan ini dari si Syekh siapa gitu ya, dari Al-Azhar, dia sebagai salah satu grand Syekh di sana. Orang itu ngomong, siapa sih dia? Apa sih kadar keilmuannya gitu. Sampai ngomong begitu, padahal yang menulis ini Syekh Al-Azhar gitu. Wah, berarti ini memang cuma sekedar membantah saja karena mungkin hawa nafsu dia merasa tergelitik gara-gara ada obrolan mengenai bunga bank. Ketika dibilang yang menulis siapa adalah Syekh dari Al-Azhar ya, yang diakui keilmuannya, dia bilang siapa sih dia? Gimana kadar keilmuannya? Sampai ngomong kayak gitu. Saya ngelihat postingan itu jadi teringat ada orang-orang yang biasa ngenyek itu apa ya dia? Biasa merendahkan orang lah. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu. Kita kembali lagi, jadi ada orang-orang juga yang dicemooh ketika dia memeluk satu agama, memeluk Islam, dia cemoohin. Mau datang Pak Guru, Pak Ketua. Dicemooh, dihina, soalim ente dulu juga ente brengsek kayak saya, jangan soalim begitu. Alhamdulillah soalim. Kan biasanya begitu ya, kita udah pengen banget ke masjid ini, udah rapi-rapi ke masjid, ditanya sama teman kita yang biasa brengsek gitu kan. Ada maksud kali sering ke masjid biar apa? Biar bisnisnya gol meren gitu. Ada aja cemoohan orang tuh ada. Ke masjid, lihat tuh badan ente bergambar semua, masih berani-berani ke masjid. Ente mau udah parah dah, nggak bisa. Jangan begitu.
Kalaupun ada orang yang begitu, ya udah bismillah. Yuk bareng-bareng aja, woy. Namanya Allah kan menerima pintu tobat sebelum kita ada di tenggorokan nyawanya, kan gitu. Ya. Jadi kembali lagi, mereka ini, orang-orang ini yang menerima Al-Quran, setelah sebelumnya mereka menerima Alkitab, dapat 2 ganjaran dari kesabarannya. Kesabaran karena menerima kebenaran dari awal sampai akhir, kebenaran dari Allah. Yang kedua adalah kesabaran dalam menjalaninya, dicemoohnya, dihinanya, dibilang bodoh, dibilang nggak punya otak. Marrotaini, ya, 2 kali. Bima sabaru. Kemudian kita lihat lagi apa ciri-ciri orang-orang ini. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Dia menolak sayyi'at, menolak apa? Keburukan dengan kebaikan. Nah, ini standar bagus. Orang yang diperlakukan buruk, ya, hatinya, dadanya lapang, malah memperlakukan orang yang melakukan buruk ini dengan kebaikan, membalas dengan kebaikan, bukan membalas dengan kejahatan. Padahal mungkin dia bisa. Itulah kelapangan dada, ya. Kelapangan dada yang biasanya hanya ada pada orang-orang yang fitrahnya lurus, fitrahnya benar. Ini sebenarnya sindiran juga kepada Quraisy, ya. Mestinya memperlakukan baik orang yang menyeru kepada Allah, orang yang mengembalikan jati diri Quraisy, karena Quraisy itu adalah apa? Cucu atau keturunan orang yang bertauhid. Bahkan dia mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang datang haji. Haji itu kan pengorbanan di jalan Allah. Nah, kita lihat lagi di sini, ya. Ciri-ciri orang-orang ini adalah orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini udah tingkat tinggi, kawan. Ya. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Sebenarnya dia bisa apa? Bisa untuk membalas. Ya. Kalau tadi cerita delegasi dari Najran atau delegasi dari apa? Dari Najasyi di Ethiopia ini bisa membalas Quraisy. Contohnya apa? Oke, kita putuskan hubungan diplomatik misalnya. Arab dengan Ethiopia tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada ekspor impor. Wah, kira-kira begitu. Tidak ada yang datang ke sana untuk memberikan keuntungan, bisa. Begitupun Najran, mungkin dia ada hubungan dengan Arab sebelumnya, dengan Quraisy sebelumnya. Kami putuskan. Enggak, dia tidak lakukan. Dia balas keburukan dengan kebaikan. Pak, kita kan jadi terhina dengan cara itu. Beda. Kita membuat orang supaya ingat pada Allah. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Walau dalam syariat ada hukum namanya kisos, ya. Ya. Fil kisosi hayatan fi. Dalam kisos ada kehidupan. Kisos itu contohnya apa? Mata dibalas, aina bil aini, mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, ya. Nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Itu ada hukumnya sendiri untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Ada. Tapi kita lihat di ayat ini orang-orang tersebut membalas dengan kebaikan. Membalas dengan kebaikan. Dan kelapangan jiwa ditambah lagi. Nah, ini ciri-cirinya ini. Selain kelapangan jiwa, dia juga menambah lagi dengan apa? Kelapangan harta. Ah, ini coba lihat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang diberikan Allah, dia berinfak, bersedekah. Harta itu menjadi bukti bahwa dia begitu lapang dadanya. Dia bebas, ya. Sultan mah bebas. Bukan. Maksudnya dia bebas untuk mendermakan hartanya.
nggak jadi masalah. Uangnya dipakai untuk kebaikan, nggak jadi masalah. Ya. Jangan hitung-hitungan. Ya. Saya mau membantu dia, tapi dia pernah gak ya membantu saya? Jangan begitu. Ya. Saya mau bantu dia, dia aja kalau dikasih nggak pernah balas. Balasan itu bukan dari dia, balasan dari Allah. Jangan mikirin begitu. Ya, kadang-kadang kan begitu, baru dikasih sekian gitu, baru aja memberi uang atau memberi harta sedikit kepada orang tetangga yang membutuhkan misalnya. Apa dia bilang? Nggak mau dikasih wae, nggak pernah beri kepada aku. Balasan dari Allah, nggak usah takut ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Pasti Allah akan membalas kita dengan kebaikan. Selamat datang Kak Roy. Pasti Allah akan membalas kebaikan. Seperti ini nih ya. Orang-orang yang datang menghadap kepada Nabi, lalu dia balik langsung jadi muslim, pasti dibalas kebaikan. Bahkan disebutkan di sini 2 bonus atau 2 pahala, 2 ganjaran karena kesabaran mereka. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kelapangan dada mereka ketika membalas keburukan dengan kejahatan. Salah, keburukan dengan kebaikan. Belibet ini. Yang kedua, nggak cuma masalah sikap, tapi dia masalah harta pun dibuktikan. Nah ini. Kadang-kadang kan begitu ya, kita bisa berbuat baik, tapi untuk masalah duit jangan nanti masalah jangan. Mudah-mudahan kita berikan weh ya. Emang kita punya banyak uang apa? Jangan ada yang bilang bahwa sering infak tuh miskin, ya kan? Jangan. Bahkan sering infak itu sering berderma, sering memberikan sesuatu kepada manusia, wayam naunal maun, tidak menjadi orang yang mencegah memberi dengan barang berguna ya. Artinya dia suka memberikan sesuatu barang berguna, akan miskin? Enggak ada ya. Bahkan didoakan orang. Biarin Pak, saya nggak mau didoain sama orang kayak gitu. Saya kan punya anak, bisa didoain. Iya kalau anaknya bener. Kalau anaknya mau ngedoain kita, kalau anaknya lebih suka dengan hal yang gak benar, gimana coba? Punya anak, punya cucu banyak, tapi gak bisa mendoakan kita. Kenapa gak bisa mendoakan kita? Karena dia gak dididik dengan cara yang benar. Kenapa tidak dididik dengan cara yang benar? Karena orang tuanya malas mengkaji Al-Quran, malas datang ke majelis, bahkan malas datang ke musola dan sebagainya. Ini bukan menyindir ya, sekalian aja gitu. Ya. Jadi semangat aja jalan. Kalau ukuran nih musola kita nih, ukurannya adalah anggaplah 70 keluarga di sekitar ini. 70 ya kurang lebih ya. Ada 50-an rumah mungkin ya. Anggaplah 70 keluarga. Orang yang pergi keluar misalnya 20 orang misalnya ya. Orang yang pergi ke Jakarta pulang seminggu sekali 20 orang misalnya. Berarti mestinya ada 50 bapak-bapak di sini setiap hari yang datang untuk ke majelis, untuk sholat berjamaah. Mestinya ada 50 bapak-bapak. Mestinya. Alhamdulillah sekarang udah mulai sampai belakang. Walaupun mayoritas masih anak-anak ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya nanti tertarik. Ya. Atau ditarik anaknya. Kembali lagi ke ayat 54. Selain lapang dada dalam sikap, dia juga lapang dada dalam harta, dalam kantong, dalam ATM, dalam m-bankingnya dia lapang dada ya. Sekarang kan gampang ya, orang sudah gampang aja berinfak, pakai m-banking, pakai jempol aja udah bisa berinfak ya. Sekarang banyak banget yang lagi kesulitan ya. Ada yang banjir, ada yang kemarin gempa, ada tetangga kita yang sudah tidak kerja-kerja gara-gara COVID-19. Banyak yang harus kita bantu. Ya.
Makanya kita kenyang tapi saudara kita lapar itu kita dipertanyakan keimanannya. Ini muslim bukan sih gitu. Ayat selanjutnya, ayat ke-55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan ketika mereka mendengarkan perbuatan atau perkataan yang sia-sia, lagwi ya, mereka berpaling darinya dan berkata, sesungguhnya amalku adalah amalku dan amalmu adalah amalmu. Kesejahteraan bagimu, kami tidak bergaul dengan orang-orang yang jahil. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang kuat memegang kebenaran adalah ketika orang berkata yang sia-sia, berkata yang nggak benar, berkata yang membuat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagu itu artinya perkataan yang sia-sia. Ya. Mungkin ejekan juga bisa begitu. Ya. Mereka aroduan, mereka berpaling. Saya nggak mau ngurusin, nggak mau ngelanjutin. Ya. Dan berkata, ya udah, perbuatanku adalah amalku lah, perbuatanmu silahkan. Ya. Kesejahteraan bagimu. Ya. Aku tidak menganggap kalian itu bodoh, enggak. Ya. Tapi ini adalah kebaikan yang tak mungkin kami sia-siakan, kira-kira begitu. Ya. La nabtaghil jahilin, nggak maulah kita gaul sama orang-orang yang jahil ya. Akhirnya malah menyeret-nyeret kami, kecuali memang ada fungsi dakwah. Nah, jadi ceritanya tadi ini sebenarnya ada kelanjutan ceritanya yang kemarin saya putus tuh ya di ujung ini. Ada ceritanya ketika rombongan delegasi Najran ya, yang kurang lebih 20 orang tokoh-tokoh masyarakat Nasrani mereka, kira-kira gitu. Itu pulang ya, setelah menyatakan keislamannya, ya, mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran, kemudian Rasulullah mengajak dia untuk masuk beriman kepada Al-Quran, menjadi muslim, dan mereka menjadi muslim. Orang jahiliyah di sekeliling dia, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya, mencegat dia, mencegat mereka ketika pulang. Kemudian bilang apa? Kalian ini delegasi paling bodoh. Delegasi yang, maaf, bego bener sih kamu ini, maaf ya, maaf. Kenapa kalian bodoh ini? Kamu itu diutus dengan orang seagama dengan kamu sebelumnya. Warga kamu seagama dengan kamu sebelumnya. Ketika kamu kemari belum lama, belum ada 1 hari, kamu langsung berubah agama kamu. Kamu ini bodoh. Itu orang-orang Abu Jahal dan teman-temannya itu. Mungkin dia langsung merubung. Kamu ini gimana nih? Kamu datang ke sini untuk pengen, kan orang-orang negeri kamu mengutus kalian untuk apa? Untuk mencari tahu tentang orang ini. Lalu kenapa kamu langsung ikut sama dia? Anda ini bodoh. Siapa yang ngomong begitu? Abu Jahal dan teman-teman. Itu yang disebut dengan celaan, termasuk itu yang disebut dengan lagwi, perkataan yang sia-sia. Bisa jadi ejekan, ya. Bisa jadi nyinyiran. Kalau sekarang tuh apa ya? Apa sih nyebutnya? Ya nyinyir ya kalau sekarang ya. Ngapain kamu ikut Muhammad? Kamu itu diutus sebagai orang yang beragama kamu kan? Lalu sebentar aja kamu berubah. Anda ini delegasi paling bodoh yang pernah saya lihat. Kira-kira begitu ya. Siapa sih Abu Jahal? Nah, delegasi ini ngomongnya apa? Ini adalah amal kami. Kalau kamu mau beramal silakan. Ya.
kesejahteraan buat kamu, ya. Ditolak dengan kebaikan, ya itu ya. Kesejahteraan buat kamu. Kami tidak menganggap kamu itu bodoh, enggak. Tapi ini amal kami, amal kamu ya amal kamu, dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah itu dia. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan bertemu dengan Nabi, kesempatan bertemu dengan kitab yang Allah turunkan, yang ada di hadapan kita. Kami tak mau menyia-nyiakan kesempatan kami. Kami ambil kesempatan ini. Terserah kalau Anda tidak mau mengambil. Nah, begitu. Silakan. Kami tidak mau bergaul sama orang-orang jahiliyah seperti Anda kira-kira. Nah, ini orang yang mengambil kesempatan emas, kesempatan ada Al-Quran dibacakan. Sebenarnya Al-Quran itu hanya dibutuhkan untuk dibacakan saja dan orang ngerti. Masalahnya nafsu dia yang nafsu dia yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Itu nafsu. Ya. Sudah dibacakan Al-Quran, disampaikan iksinya, maknanya, tapi tidak mau juga datang. Nafsu dia yang kuat itu. Inna nafsa amaratum bisu. Sungguhnya nafsu menyuruh kepada keburukan. Mudah-mudahan. Nah kalau yang ini nafsul mutmainah ya. Kalau yang ini nih, jangan-jangan sebagian dari kita ini ada amaratum bisu, nafsu dalam keburukan. Mudah-mudahan kita malah mengikuti orang-orang Nasrani Najran yang masuk Islam ini, tidak mengikuti orang-orang jahiliyah yang ngenyek, kemudian mencaci, termasuk menghina, ya, menghina orang-orang ya, yang menyembah Allah, ya, yaitu orang-orang siapa? Kaum jahiliyah Quraisy. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.